Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandi Saputra. Saya seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi. Program studi bimbingan konseling pendidikan Islam ingin membuat suatu video yang berjudul Masalah-masalah belajar. Terima kasih. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan yang dimilikinya, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Adapun mengalami masalah belajar adalah memiliki gejala seperti berikut. Yang pertama, menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia berusaha dengan keras, tetapi nilainya selalu rendah. Yang ketiga, lambat melaksanakan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya dalam mengerjakan soal-soal latihan. 4. Menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, berpura-pura, hingga berdusta. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemburut, kurang gembira, dan selalu sedih. Jenis-jenis masalah belajar. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, dan dapat bersifat psikologis dan sosiologis maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapai berada di bawah semestinya. Adapun jenis-jenis masalah belajar yang pertama yaitu learning disorder atau kekacauan belajar. Artinya, keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan pada dasarnya yang mengalami kekacauan belajar. Potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Contoh, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate atau tinju dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah gemulai. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Contoh, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun karena tidak pernah dilatih bermain voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan voli dengan baik. Yang ketiga, underachiever, mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contoh, siswa yang telah dites kecerdasan yang menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul, yaitu IQ 130-140, namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau masalah sangat rendah. Yang keempat, slow learner atau lambat berjalan. Slow learner adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disabilitas atau ketidakmampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Dari sedikit penjelasan di atas, dirasakan bahwa orang tua perlu mengetahui bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh putra atau putri mereka agar lebih mengerti bentuk kesulitan yang mereka hadapi. Banyak orang tua yang juga bertanya dan bingung sesuatu bantuan kepada anak belajar. Anak baik di sekolah maupun di rumah. Dahulu faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah belajar. Faktor penyebab pada garis besarnya, faktor-faktor timbulnya masalah belajar pada murid dapat dikelompokkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal, faktor-faktor yang berada pada diri murid itu sendiri, antara lain gangguan secara fisik, ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan, dan sikap yang salah. Yang kedua, faktor-faktor eksternal.
atau yang kita sebut faktor yang dari luar, yang timbul dari luar siswa, yaitu berasal dari sekolah, antara lain sifat kurikulum yang kurang fleksibel, 2. terlalu berat beban belajar, yang ketiga metode mengajar yang kurang memadai, 4. kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Yang B, faktor eksternal dari keluarga, antara lain keluarga tidak utuh dan atau kurang harmonis, 2. sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, 3. keadaan ekonomi. Dan bagaimana sih peran konselor dalam mengatasi belajar? Yang pertama, bimbingan belajar merupakan upaya konselor untuk membantu siswa yang mengalami masalah dalam belajarnya. Secara umum, prosedur bimbingan belajar dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut. A. Identifikasi kasus. Identifikasi kasus adalah upaya untuk menemukan siswa yang diduga memerlukan layanan bimbingan belajar. Robinson dalam Abin Syamsuddin Makmur tahun 2003 memberikan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga membutuhkan layanan bimbingan belajar, yaitu A. Caltech approach, B. Maintain good relationship, yang C. Developing address for counseling, yang 2. Identifikasi masalah. Langkah ini merupakan upaya untuk memahami jenis karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi siswa. Dalam konteks proses belajar mengajar, permasalahan siswa dapat berkenaan dengan aspek yang pertama, substansial atau material, yang B. struktural, dan maksudnya behavioral, dan yang keempat, personality. Untuk mengidentifikasi masalah, yang ketiga, diagnosis. Diagnosis merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah siswa. Dalam konteks proses belajar mengajar, faktor-faktor yang penyebab kegagalan belajar siswa bisa dilihat dari segi input, proses ataupun output belajarnya. Yang keempat, prognosis. Langkah ini untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa masih mungkin untuk diatasi, serta menentukan berbagai alternatif pemecahannya. Hal ini dilakukan dengan cara menginteraksikan dan menginterpretasikan hasil-hasil langkah kedua dan ketiga. Yang kelima, remedial atau referral, alih tangan kasus. Jika jenis dan sifat serta sumber permasalahannya masih berkaitan dengan sistem pembelajaran dan masih berada dalam kesanggupan dan kemampuan guru atau guru bimbing, pemberian bantuan bimbingan dapat dilakukan oleh guru atau guru pembimbing itu sendiri. Namun, jika permasalahannya menyangkut aspek-aspek kepribadian yang lebih mendalam dan lebih luas, maka selayaknya tugas guru atau guru pembimbing sebatas hanya membuat rekomendasi kepada ahli yang lebih kompeten. Yang keenam, evaluasi dan follow up. Cara manapun yang ditempuh evaluasi atau usaha pemecahan masalah, sekiranya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk melihat seberapa pengaruh tindakan bantuan yang telah diberikan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi siswa. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.